Oke, shalom teman-teman, puji Tuhan kita boleh sama-sama lagi ketemu dalam hari yang bahagia, sukacita kita boleh beribadah bersama-sama walaupun online. Hari ini kita bahas satu tema yang menarik yaitu perfeksionis. Banyak orang merasa perfeksionis ini melelahkan atau kalau punya teman perfeksionis itu kok cerewet, ya kok kurang terus ya. Padahal ada positifnya juga, yaitu perfeksionis membuat kita memberi yang terbaik. Ya, atau kita bisa jadi yang terbaik ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya pasti di dalam satu tim ini pasti ada satu orang yang punya sifat yang pengen perfect banget, pengen detail banget. Gila, ini mau bahas tentang perfeksionis. Wah, itu aku banget itu jelek. Wow. Perfeksionis. Nah, menurut kalian sendiri, menurut pandangan kalian ini, atau ciri-ciri deh, perfeksionis itu kayak gimana sih? Mungkin kalian juga pernah kan gitu sama teman-teman yang perfeksionis. Kalau aku tuh perfeksionis tuh kayak gimana ya? Kayak orangnya itu pasti kerjanya tuh pasti cepat. Terus nggak gampang puas gitu. Kayak mau semuanya itu flawless. Ya, mau semua tuh perfect, nggak mau ada kesalahan sekecil apapun. Terus kayak mereka tuh juga ciri-cirinya mungkin harusnya habis kerja sesuatu ya pasti kayak aduh tadi harusnya kayak gini aja. Pasti ada aja gitu yang kritik. Iya, ngerasain deh kayaknya. Itu kayak relate nggak ini? Sangat relate. Ya, jadi aku tuh emang orangnya perfeksionis. Jadi gimana ya? Berharap kayak segala sesuatu tuh perfect, sempurna gitu. Pengen berharap apa yang Harus kamu perfect, kerjakan hasilnya tuh selalu perfect. Sekalipun orang nggak tahu itu prosesnya kayak gimana, yang penting hasilnya lah. Hasilnya itu bagus, perfect. Kalau bisa perlu effort apapun nggak masalah, yang penting hasilnya tuh terbaik pokoknya. Salah satu kata yang menarik adalah excellent ya. Excellent, kita jadi Kristen juga harus jadi Kristen yang excellent ya. Bukan karena perfeksionis, tapi memang Tuhan meminta kita untuk sempurna. Berusaha terus berkembang menjadi sempurna. Apa sih kata Alkitab? Kita baca ya. Ayatnya tadi ya. Tuhan itu minta kita jadi sempurna. Matius 5 ayat 48 dikatakan di sana, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan itu sebenarnya ingin kita semua berkembang untuk menjadi sempurna. Banyak orang berpikir, oh dulu hukum Taurat itu ada cuma 10, turunannya ada 300 lebih ya. Tapi sekarang hukum kasih karunia, oh santai-santai aja, nggak usah terlalu sungguh-sungguh, nggak usah terlalu ikut strict rules, ya santai-santai aja. Wah, salah besar. Kita mencatat bahwa dalam Matius 5, jika seorang membenci saudaranya, ia sama dengan pembunuh. Belum bunuh, cuma benci. Ya. Jika seorang melihat lawan jenis dan menginginkannya dalam hatinya, ya, dia sudah berzina. Ya, kira-kira menurut teman-teman lebih berat mana? Hukum Taurat dulu yang harus melakukan dulu. Nah, sekarang hukum kasih itu cuma lihat, cuma benci, itu sudah berdosa. Nah, jadi lebih tinggi. Standarnya lebih tinggi. Jadi kalau umpama hukum Taurat itu kecil ya segini, hukum kasih karunia itu lebih besar dan melingkupi hukum Taurat. Nah, jadi sebenarnya Tuhan minta kita ini sempurna. Alasannya apa? Alasannya jangan sampai kita kemasukan roh dunia. Yaitu santai-santai aja lah, nggak usah sungguh-sungguh lah. Ya, santai-santai aja lah. Maleakhi berkata, oh banyak orang di akhir zaman akan berkata ibadah itu sia-sia. Buat apa? Maleakhi 3:18 ya. Buat apa ibadah? Tuhan ngomong, perkataanmu itu kurang ajar. Kita kalau nggak sungguh-sungguh, kita ini kurang ajar. Bahkan ada orang itu suka ngasih yang nggak baik. Contoh ya, dalam Maleakhi 1 ayat 8. Kau bisa bacakan buat kalian. Maleakhi 1 ayat 8 dikatakan di sana, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidaklah itu jahat. Apabila kamu membawa binatang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita kasih persembahan, ada hewan ya, atau kita kasih contoh sekarang banyak, kok bisa lihat di sosmed ada orang ngasih pacarnya ulang tahun itu guguk gitu ya. Ya, bayangkan kalian ngasih orang yang kalian cintai guguk, tapi guguknya pincang atau guguknya buta. Kira-kira yang dikasih senang apa sedih?
Tuhan itu minta kita ngasih hidup kita yang sempurna. Kalau kita memberikan pacar kita atau orang tua memberikan kita HP, iPhone paling baru, iPhone 12 Pro, tapi setengah layarnya mati. Kalian senang apa susah? Sedih. Karena ini nggak sempurna. Ya, sebenarnya Tuhan itu minta dari diri kita, ya ayo kita jadi persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, dan yang mengerti akan kehendak Tuhan yang sempurna. Roma 12:1 dan 2. Dalam ayat itu juga ditunjukkan bahwa dunia itu seringkali membuat kita ini nggak sempurna. Ya, dunia itu berpikir gak apa-apa lah, gak sempurna, kurang titik ya, gak apa-apa lah, pelayanan biasa aja lah, santai aja lah. Salah besar. Ya, Tuhan minta kita memberi yang terbaik. Bukan instan, sekarang langsung sempurna, enggak. Tapi ada proses. Tuhan tahu isi hatimu. Jadi kalau isi hati kita ini enggak ngasih yang sempurna, Tuhan tahu loh. Pelayanan biasa-biasa aja lah. Buat apa bagus-bagus, santai aja lah. Nah, teman-teman, apa yang Tuhan ingin dari ayat Matius 5:48? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna, adalah kita punya keinginan untuk sama seperti Bapak kita, yaitu sempurna. Sempurna dalam kasih, mengampuni orang tua kita. Sempurna dalam memberi kepada orang yang layak diberi. Memberi persembahan, bahkan hidup kita berikan buat Tuhan. Ya. Ayo kita beri yang terbaik, bahkan hidup yang sempurna ini. Kesempurnaan itu penting. Jadi ayolah kita semua jadi sempurna. Nah ya, jadi perfeksionis itu boleh nggak, Gu? Boleh. Tapi hal ini yang membuat kita nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh terlalu perfeksionis. Apa? Masa lalu. Banyak orang itu perfeksionis tentang masa lalu. Itu hal yang salah. Ya. Bahkan Tuhan sudah mengampuni kita di masa lalu kita. Ya. Katakan sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Jadi kita perfeksionis untuk yang ke depan, yang kita kerjakan. Selama masih bisa, ada waktu, lakukanlah. Tapi kalau yang sudah lewat, yang nggak bisa diubah, jangan ditangisi. Ya. Perfeksionis itu boleh, tapi harus punya kasih. Ya. Harus bijaksana. Kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi diri kita. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin merasa perfeksionis, aduh dulu aku salah ini, nyesel ini, salah itu, nyesel ini. Hei dengar, itu nggak bisa diubah. Ampunilah dirimu. Tuhan pun sudah mengampuni engkau. Dikatakan sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Kalau kita meminta ampun. Kalau kita meminta ampun. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil mengampuni. Selanjutnya ke depan, Tuhan pengen kita sempurna, berusaha yang terbaik. Contohnya siapa? Contohnya itu Petrus. Petrus itu pernah nyangkal Tuhan. Kurang sempurna apa dia ikut Tuhan? Sangat tidak sempurna. Tapi satu hal yang penting, Tuhan sudah ngampuni. Dia juga bisa menerima. Akhirnya apa? Dia berusaha kasih yang lebih sempurna lagi ke depan. Terus lebih baik, terus lebih baik lagi. Terus lebih baik lagi. Ya. Nah, contoh yang lain adalah Paulus. Dulunya adalah Saulus. Saulus itu adalah orang yang setuju bahwa Stefanus itu dibunuh. Berarti bahwa Saulus ini adalah pembunuh, otak dari pembunuhan. Lalu dia bertobat bertemu Tuhan. Nah, kalau dia terlalu perfeksionis, wah dia nggak mau pelayanan. Orang kalau perfeksionis terlalu ingat salahnya, dia nggak mau hidup. Salah, Tuhan sudah ampuni. Ya, jadi kalau perfeksionis itu perlu dan penting dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam hidup rohani kita harus semakin sempurna Tuhan ingin. Tapi kalau masa lalu yang nggak bisa diubah, kita minta ampun, Tuhan sudah ampuni. Jangan kutuki diri, jangan merasa dibohongi iblis intimidasi sampai kita mau mundur, jangan.
Kita harus maju lebih hari lebih baik, tambah hari tambah cinta Yesus, dan kita beri yang terbaik, yang sempurna buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Jadi perfeksionis itu boleh, asal itu ke depan, masih ada waktu kita kerjakan yang terbaik. Tapi kalau sudah yang lewat, jangan menyesal, jangan seringkali menyesal dengan apa yang nggak bisa diubah. Ya. Ayo kita beri yang terbaik bagi Tuhan, kita beri yang terbaik lewat sekolah kita. Kalau kita bekerja, beri yang terbaik, kasih yang sempurna sebisa mungkin. Ya. Jangan yang setengah-setengah, dan biarlah hidup kita menjadi terang, jadi berkat. Ya. Kalau yang sudah berlalu, kita lepaskan pengampunan seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu tentang perfeksionis. Ajar kami mengerti bahwa Engkau Allah yang sempurna, dan kami mau memberi persembahan hidup kami yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Pelayanan kami yang berkenan, semakin hari kami ingin semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya bahwa apa yang telah lalu, apa yang kesalahan kami masa lalu, Tuhan sudah ampuni. Ingatkan setiap anak-anak mudamu, jemaat-Mu Tuhan. Jangan sampai mereka terintimidasi iblis sehingga mundur dari pelayanan, mundur dari ibadah. Kami patahkan semua tipu daya iblis dalam nama Yesus. Siapa yang mendengar hari ini disadarkan bahwa kasih Tuhan itu besar untuk menerima kami, dan ajar kami ke depannya, masa depan kami beri yang terbaik dan yang sempurna bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemimpin pusat sampai daerah, berkati kota Surabaya keamanan, khususnya COVID ini segera berlalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh beraktivitas, beribadah bersama-sama lagi dengan sukacita. Berkati gerejamu GBT Marsaron, berkati Bapak Ibu Gembala, juga semua tim anak-anak muda Abetsam, diberkati Tuhan. Juga tim forum ini semakin berkenan kepada Tuhan. Setiap komsel yang ada Tuhan berkati, tumbuh kebanggaan kami secara kuantiti maupun quality, supaya hidup kami ini, gereja kami, persekutuan kami menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat dan menyertakan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kiranya turun berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera pada masa mudamu. Diberkatilah engkau untuk jadi berkat bagi keluargamu, jadi berkat bagi teman-temanmu, dan oleh hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat dari Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.